Halo semua para investor, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan review singkat GJTL, yaitu PT Gajah Tunggal Tbk. Saya hanya akan mereview perusahaan-perusahaan dengan PBV kurang dari 1 ya. Kita lanjut ya. Sekilas umum informasi mengenai Gajah Tunggal. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1951 ya. Perusahaan ini memulai produksi bannya dengan ban sepeda awalnya. Jadi dimulai dari kecil juga. Sejak itu perusahaan bertumbuh menjadi produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara. Nah, perusahaan memperluas produksi dengan membuat variasi produk melalui produksi ban sepeda motor itu mulai tahun 1971. Jadi 20 tahun kemudian baru memproduksi ban sepeda motor. Kemudian diikuti oleh ban bias untuk mobil penumpang dan komersial di tahun 81. Nah, baru pada awal tahun 90-an perusahaan mulai memproduksi ban radial untuk mobil berpenumpang dan mobil truk ya. Oh ya, sebelum lanjut, video ini saya khususkan untuk para investor yang belum sempat membaca aplikasinya. Oke, untuk para investor yang belum sempat membaca saja, jika Anda sudah membaca, silahkan di skip. Oke, nggak usah komen, silahkan di skip, karena semuanya ini ada di aplikasi. Saya lanjut untuk membacakan ya. GJTL adalah produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara, jadi dia perusahaan yang terbesar di Asia Tenggara untuk ban. Nah, dia memproduksi dan menjual ban berkualitas tinggi untuk mobil penumpang, SUV, sport, utility vehicle, mobil-mobil sport, mobil niaga, mobil off-road, mobil industri, dan sepeda motor ya. Jadi hampir semua tipe kendaraan dia menyediakan bannya. Dan juga menjual produk yang berhubungan dengan ban seperti karet sintetis, karet ban, ban dalam, flap, o-ring, dan lainnya yang berkaitan dengan karet. Oke. Menurut data di idx.co.id, perusahaan ini memiliki anak perusahaan, yaitu yang pertama PT Filamendo Sakti yang bergerak di bidang industri pembuatan nilon filament yarn, dan PT Speedworks Solusi Utama yang bergerak di bidang perdagangan secara online atau e-commerce, dan PT Prima Sentra Megah dan perdagangan umum. Oh ya, sebelum lanjut, sebagai dukungan kepada saya untuk semangat membuat video, saya mohon subscribe dan Anda menekan tombol loncengnya juga. Karena subscribe itu adalah hal yang sangat mudah bagi Anda, namun sangat berarti bagi kami karena merupakan penyemangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Saya lanjut ya. Oke. Nah, sumber dari informasi tadi itu adalah di www.gt-tires.com atau www.gt.tires.com. Sedangkan laporan keuangannya bersumber dari idx.co.id. Silakan kawan-kawan kunjungi websitenya kalau sudah ada waktu. Berikutnya adalah sektor dan sejarah. GJTL berada di sektor consumer cyclicals dengan subsektornya automobiles dan komponen. Oke. Perusahaan ini mulai listing itu pada tahun 8 Mei 1990 dengan tanggal efektif 13 Maret 1990 di harga IPO price-nya itu 5.500. Wow. Harga IPO price-nya 5.500 ya, tinggi banget dibandingkan dengan harga sekarang yang masih di bawah 1.000. Komposisi pemegang sahamnya yaitu dimiliki oleh Denham Ptd Ltd sebanyak 49,5%, Compagnie Financière Michelin dan dimiliki oleh Michelin sebanyak 10% ya. Wah, dan ada yang menarik di sini, saham ini dimiliki oleh satu investor retail yaitu Bapak Dr. Randus Lo Keng Hong sebesar 5,1%. Wah, siapa yang tidak tahu Bapak Lo Keng Hong ya? Ternyata beliau memiliki saham ini sebesar 5,1%. Kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi yaitu Lei Huaichin,
dan Kishiwono. Ya, ini salah satu indikator bahwa perusahaan ini dicintai oleh karyawannya, yaitu ada direksi dan komisarisnya yang memiliki saham ya. Jadi dia juga yakin dengan perkembangan perusahaan ini. Untuk manajemennya yang efektif per 19 Agustus 2020, jadi ini belum ada update. Presiden komisarisnya adalah Dr. Andus Sutanto. Dengan wakil presiden komisaris adalah Tan Eng I. Oke. Presiden direkturnya adalah Sugeng Raharjo. Dengan direktur Kishiwono. Oke. Kita lanjut ke faktor kunci, earning per share. Earning per share-nya dari tahun 2019 ke 2022 itu tidak menunjukkan perkembangan yang terlalu tinggi, karena di tahun 2019 itu EPS-nya 77, sempat naik di tahun 2020 dan mengalami penurunan yang sangat dalam di 2021 menjadi 25. Terakhir EPS-nya itu di angka 82. Nah, laporan ini efektifnya saya ambil per 31 Maret 2022 atau kuartal 1 ya. Fundamentalnya pertama penjualannya itu 4,22 T. Wah, penjualannya lumayan ya. Dengan aset 18,92 triliun. Dengan operating profit sebesar 277,93 miliar. Lumayan. Faktor kunci berikutnya yang saya ingin highlight adalah BVPS-nya. Saat ini BVPS-nya di 2024 dengan PBV-nya itu berarti 0,31. Wah, 0,31 ya. PBV-nya masih di bawah 1 dan masih sangat murah menurut PBV. Video ini bukan ajakan membeli ya. Ini hanya untuk keperluan pribadi. Dengan operating profit marginnya itu 6,58%, lumayan. Saya lanjut ke grafik year to date-nya. Itu seperti video ini mengalami penurunan dan masih sideways. Untuk grafik 3 bulannya juga sama, masih sideways. Tidak menunjukkan bullish atau bearish. Saya lanjut ke data historis. Data historisnya itu yang akan kita bahas PBV rata-rata. PBV rata-ratanya berada di angka 0,3 semua ya. Berarti saat ini dia berada di angka PBV rata-ratanya. Tapi dia pernah di angka 0,42 di tahun 2017 dan 0,6 di tahun 2016. Ini adalah PBV rata-rata ya, tidak menutup kemungkinan dia pernah di atas ini atau di bawah ini saat periode waktu berjalan. Semua data yang saya tampilkan di sini itu ada di websitenya gttires.com dan ada di aplikasi Ajaib, aplikasi RTI gratisan dan aplikasi DSI gratisan dan aplikasi Beyond untuk men-screening saham-saham dengan PBV di bawah 1. Oke, demikian dari saya. Semoga info ini bermanfaat. Salam investasi.